Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Saudara-saudariku yang berbahagia, rahimakumullah. Beberapa waktu yang lalu, sebagian bahkan hampir seluruh umat manusia di seluruh dunia ini merayakan yang disebut dengan Mother Day atau Hari Ibu, yang dirayakan setiap tahunnya pada tanggal 22 Desember. Pada hari itu, setiap anak berlomba-lomba untuk membuat kata-kata indah, berlomba-lomba untuk memberikan ucapan selamat dengan kata-kata yang indah, berlomba-lomba untuk memberikan hadiah-hadiah yang bagus kepada ibunya, menganggap bahwa hari itu adalah hari yang sangat spesial. Hanya hari itu. Itulah, terkadang kita keliru dalam memaknai apa yang disebut dengan Mother Day atau Hari Ibu, di mana selama ini ibu kita menganggap kita, memberikan kasih sayang kepada kita, tidak hanya pada saat Hari Anak Nasional saja. Beliau menganggap kita sebagai anak yang spesial, tidak hanya pada saat hari-hari tertentu saja. Dari beliau mengandung, dengan seluruh perjuangan yang benar-benar luar biasa dan tak akan tergantikan, kemudian melahirkan dengan rasa sakit yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Bahkan pertaruhan nyawa yang dilakukan melebihi seorang prajurit yang berperang di medan laga. Maka ketika seorang ibu wafat pada saat melahirkan, maka terhitung bahwa itu adalah mati syahid. Dan saat menyusui, merawat pada saat anaknya masih bayi, dilakukan dengan sepenuh hati. Tapi kita hanya merayakan satu hari tertentu untuk menganggap ibu kita sebagai sosok yang spesial. Kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat ke-31, surah Luqman, surah Luqman ayat 31. Surat ke-31 maksud saya, ayat ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidaik ilayal masir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua ibu bapamu, hanya kepadakulah kembalimu. Luar biasa. Ayat di atas menjelaskan kepada kita sejelas-jelasnya bagaimana perjuangan seorang ibu pada saat mengandung, melahirkan, menyusui. Bahkan pada saat anaknya masih dewasa sekalipun,
kecemasan, kekhawatiran ketika anaknya melakukan sesuatu. Pada saat anaknya pergi, kekhawatiran atas keselamatannya pun masih ada. Itu kenapa betapa mulianya seorang ibu sehingga lahirlah satu kata-kata yang sangat indah. Al-jannatu tahta aqdamatil ummahat. Surga berada di telapak kaki ibu atau di bawah telapak kaki ibu. Hal ini menunjukkan betapa mulianya seorang ibu di hadapan Allah, sehingga muncullah kata-kata seperti itu. Bahkan diriwayatkan pada satu kisah ketika sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah cemburu kepada Rasulullah karena Rasulullah melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan beliau. Ketika bertemu dengan ibu susu atau ibu yang menyusui beliau ketika masih bayi, yaitu Halimatus Sa'diyah, beliau melepaskan ikat kepalanya, menghamparkannya sebagai alas duduk bagi Halimatus Sa'diyah. Itu baru kepada ibu yang menyusui, bukan ibu yang mengandung dan melahirkan dan menyusui. Dapat kita bayangkan bersama, andai kata Ibunda Aminah masih hidup ketika Rasulullah sudah dewasa, betapa akan dimuliakannya ibunya itu oleh baginda Rasul. Bahkan diriwayatkan dalam satu hadis juga, ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Rasul, siapakah di dunia ini yang harus aku hormati, aku cintai, aku sayangi sepenuh hati selain engkau ya Rasulullah? Rasul menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi? Dijawab lagi, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Dijawab lagi, ibumu. Lalu baru ayahmu. Ada satu alasan mengapa Rasul menyebut ibu 3 kali. Karena ibu telah melakukan 3 hal yang tidak dapat dilakukan oleh seorang ayah. Ibu telah mengandung, yang tentu seorang ayah tidak dapat melakukannya. Ibu telah melahirkan, juga seorang ayah tidak dapat melakukannya. Dan ibu telah menyusui, yang tentu hanya dapat dilakukan oleh seorang ibu. Jadi ibu mendapatkan 3 tempat atau 3 derajat yang sungguh mulia. Bahkan ketika pada suatu saat seorang putra yang dianggap sebagai seorang yang paling berbakti di dunia ini kepada ibunya, yaitu Uwais Al-Qarni, seorang yang semulia-mulianya karena seumur hidupnya dia baktikan kepada seorang ibunya, di mana kondisi ibunya itu adalah seorang yang tua renta, lagi cacat pula. Tapi Uwais Al-Qarni menomorsatukan ibunya di atas dirinya. Ketika pada suatu hari Uwais Al-Qarni ini menggendong ibunya dari negeri Yaman menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Dan di sana beliau bertemu dengan sahabat Abdullah ibnu Umar. Maka Uwais Al-Qarni bertanya, aku telah menggendong ibuku dari negeri yang jauh, dari negeri Yaman, menuju ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Apakah yang kulakukan ini sudah dapat membalas jasa yang selama ini ibuku lakukan kepadaku? Dan Anda tahu apa yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Umar? Yang dikatakan adalah, bahkan satu helaan nafas ketika ibumu melahirkanmu belum terbayarkan. Betapa luar biasanya, saudara-saudaraku. Dan kita masih sering merayakan Hari Ibu, menganggap bahwa satu hari itu saja yang spesial bagi kita sebagai Hari Ibu. Sementara di hari-hari yang lain, sikap kita, kasih sayang kita kepada ibu kita luar biasa. Hanya pada hari ibu itu, sementara di hari lain, kita biasa-biasa saja. Bahkan kita sering membangkang, membantah
dan melakukan hal-hal yang menyakitkan. Padahal yang telah dilakukan oleh Uwais Al-Qarni yang begitu luar biasa dan tidak ada yang pernah melakukan selain Uwais Al-Qarni, yaitu menggendong ibunya dari negeri Yaman menuju Mekah yang jaraknya ribuan mil, bahkan belum dapat membalas satu helaan nafas saja ketika ibu kita melahirkan kita. Maka saudara-saudariku yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa hormat kepada ibu kita, kedua orang tua kita, terutama ibu kita yang telah melahirkan kita, yang telah dengan setulus hati menyayangi kita. Kita bahagiakan sebisa dan semampu kita. Kita nomor satukan ibu kita selagi ibu kita masih hidup di dunia ini. Karena ketika ibu sudah tidak ada, maka disitulah penyesalan akan datang kepada kita. Kenapa sewaktu di dunia kita tidak bahagiakan beliau? Dan ketika sudah tidak ada, hanya air mata yang menjadi teman penyesalan kita. Untuk itu saudara-saudaraku, bagi yang masih memiliki ibu, jangan ragu-ragu. Surga berada di depan kita. Raihlah. Ridallahu wa ridho walid. Satu ayat yang saya lupa Arabnya, tapi saya ingat betul artinya, di mana kasih sayang Allah berada pada kasih sayang orang tua, atau ridho Allah berada pada ridho orang tua, dan ridho dan kemarahan orang tua kemarahan Allah berada pada kemarahan orang tua. Maka dari itu, saudara-saudaraku, hormatilah orang tua, terutama ibu kita. Terima kasih, demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena saya juga masih belajar. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.